Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Rahman Wulandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman semuanya. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendaknya kita bisa berada pada diskusi kali ini. Nah, sebelum memulai diskusi pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa diselesaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabita Rahmawati, selaku moderator dari kelompok 9 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kelompok kami terdiri dari saya, Sabita Rahmawati, dan teman saya, yaitu Aisyah. Materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh saya, yaitu apa itu kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan yaitu merupakan proses mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu-individu dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yang akan menjadi pedoman untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, fungsi dalam menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, dan nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas akan memperoleh kepuasan kerja tinggi. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keahlian. Pengetahuan dan keahlian yang dimaksud yaitu latar belakang pendidikan seorang pemimpin. Nah, latar belakang itu dianggap dapat mencerminkan seorang pemimpin, yaitu bagaimana dia bersikap dan bertanggung jawab dengan latar belakang yang dimilikinya, dan bagaimana ia mengambil keputusan dari pelajaran dan pengalaman yang telah ia lalui. Yang kedua yaitu lembaga atau jenis-jenis pekerjaan tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Nah, setiap pekerjaan dan setiap lembaga itu mestinya memiliki tujuan yang berbeda. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan sesuai dengan lembaga dan jenis pekerjaannya. Yang ketiga yaitu sikap kepribadian pemimpin. Nah, setiap orang itu menurut pandangan memiliki sikap, watak, dan perilaku yang berbeda. Maka pemimpin harus mampu menahan dan mengarahkan sikapnya, sehingga sikap yang keluar adalah sikap untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu sikap-sikap kepribadian anggota. Nah, sikap-sikap kepribadian anggota yaitu sikap yang mempengaruhi tidak hanya pemimpin, namun sikap anggota juga mempengaruhi kepemimpinan. Sebab sikap yang penting untuk kelompok adalah sikap yang mau bekerja sama. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada tipe otoriter. Nah, tipe ini itu lebih menekankan pada seorang pemimpin, yang dimana seorang pemimpin itu dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau pengikut-pengikutnya. Nah, jika tipe ini itu dijalankan secara berlebihan, maka dapat menimbulkan sikap apatis dan menghidupkan suasana oposisi. Yang kedua yaitu ada tipe laissez-faire. Nah, tipe ini itu kebalikan dari tipe yang pertama. Tipe ini itu dia tuh lebih menekankan pada anggota kelompok, sebab pada tipe ini itu pemimpin membiarkan para anggota bersikap semaunya, sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dengan serius dalam kelompok. Yang ketiga yaitu tipe demokratis. Nah, tipe ini itu memiliki pemimpin di tengah para anggota. Nah, maksudnya itu
Dalam menjalankan tugas seorang pemimpin, saling bekerja sama dan mendengarkan juga pendapat dari anggotanya, sehingga keputusan yang diambil itu secara bermusyawarah bersama. Nah, yang keempat yaitu tipe pseudo-demokratis. Nah, tipe ini tuh sama kayak tipe demokrasi, namun sebenarnya berjalan secara otoriter. Nah, tipe ini itu dapat dalam mengambil suatu keputusan itu dilakukan secara musyawarah, namun keputusan akhirnya itu tetap dipegang oleh pemimpin dengan mengendalikan situasi yang ada. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah. Selanjutnya ada syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat tertentu sehingga dalam memimpin dapat terarah dengan baik dan mencapai tujuan dari suatu organisasi atau institusi. Nah, syarat-syarat yang harus dimiliki itu, yang pertama bersifat suka menolong, yang kedua rendah hati dan sederhana, yang ketiga percaya kepada diri sendiri, yang keempat, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang kelima, keahlian dalam jabatan. Yang keenam, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada keterampilan yang harus dimiliki pemimpin pendidikan. Yang pertama itu ada keterampilan dalam memimpin. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dalam memimpin, yang artinya tahu bagaimana menyusun rencana awal dengan kelompok, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, cara mengorganisasikan kelompok dalam bekerja, membantu kelompok tentang permasalahan pekerjaan, mengambil keputusan bersama, hingga bertanggung jawab atas kelompok. Yang kedua ada keterampilan dalam bersosialisasi. Bersosialisasi merupakan interaksi seseorang dengan orang lain atau kelompok. Bisa bersosialisasi secara formal maupun pribadi. Nah, hubungan formal terjadi karena pekerjaan atau hal resmi lainnya. Sedangkan hubungan pribadi tidak didasarkan atas pekerjaan atau hal resmi lainnya. Pada kepemimpinan, hubungan yang diperlukan ialah rasa menghargai, baik itu anggota kepada pemimpin maupun sebaliknya. Yang ketiga ada keterampilan dalam proses kelompok. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus menjadi penengah untuk anggota. Pemimpin yang baik mampu mengembangkan dan mengatur anggota sehingga keterampilan dan potensi anggota terlihat. Dalam mewujudkannya diperlukan hubungan yang baik serta tanggung jawab seorang pemimpin. Yang keempat ada keterampilan dalam administrasi personil. Keterampilan ini sangat diperlukan. Dalam menjalankan kepemimpinan, kegiatan administrasi personil harus berjalan dengan baik, sehingga dalam administrasi ini dapat menemukan anggota yang sesuai dalam bekerja sesuai pedoman yang ada. Yang kelima, ada keterampilan dalam menilai. Proses kepemimpinan yang terpenting ialah evaluasi atau penilaian. Proses ini dapat mengukur sejauh mana proses yang telah didapat dan sampai mana dilaksanakan. Penilaian ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak sehingga dapat mencapai tujuan dengan melihat hasil penilaian dan memperbaiki jika ada suatu kesalahan. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam pendidikan. Dalam menjalankan organisasi sekolah dibutuhkan kepemimpinan yang biasa disebut sebagai kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dapat diartikan sebagai proses membina hubungan timbal balik antara kepala sekolah sebagai pemimpin dengan yang dipimpin seperti guru dan warga sekolah lain dengan mengandalkan kemampuan komunikasi interpersonal, sehingga terjalin saling pengertian dan kerjasama antar anggota dalam lingkungan sekolah. Terwujudnya sekolah yang unggul tidak terlepas dari efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah merupakan perilaku manajerial di sebuah sekolah. Karena itu, peranan kepala sekolah sebagai pemimpin adalah proses kepemimpinan pendidikan yang tidak terlepas dari upaya menjalankan manajemen sekolah secara efektif. Kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan memiliki tugas melaksanakan dan mengawasi aktivitas sekolah dengan menyusun tujuan, memelihara disiplin dan mengevaluasi pembelajaran yang dicapai. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memotivasi para guru, pegawai, dan siswa melakukan tindakan sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan. Kepala sekolah juga harus mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan khusus sekolah, dan fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya sedemikian rupa sehingga guru-guru dan murid-murid memperoleh kepuasan dalam melaksanakan tugasnya. Kembalikan ke moderator.
Indonesia yang telah mengeluarkan materi. Dan itulah penjelasan materi tentang kepemimpinan pendidikan dan kelompok. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk kelompok kami. Yang pertama ada dari Putri Arya Nabila dari kelompok 7. Pertanyaannya, jelaskan dari 4 tipe kepemimpinan yang sudah dipaparkan, mana yang sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Yang kedua dari Sabina Nurfadilah dari kelompok 5. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana kriteria kepemimpinan sekolah yang efektif dalam suatu lembaga pendidikan? Yang ketiga ada dari Stefini Lamsari dari kelompok 11. Pertanyaannya, saat menjadi pemimpin, menurut kalian bagaimana cara yang efektif untuk menghadapi konflik yang ada di lembaga pendidikan yang Anda kelola? Yang keempat dari Autris Karkinanti dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan? Yang kelima dari Nashwa Rana Hamidah dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja hambatan yang bisa menghambat seseorang untuk menjadi pemimpin pendidikan? Yang keenam, Ayu Francisca dari kelompok 10. Pertanyaannya, apakah efektif bila seorang pemimpin menggunakan satu tipe saja dalam kepemimpinannya? Yang ketujuh dari Ahmad Alif dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana jika seandainya salah satu dari 3 fungsi kepemimpinan pendidikan tidak berjalan dengan baik? Apakah tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah masih memungkinkan untuk tercapai? Yang kelima dari Ella Murdianti dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah semua tipe kepemimpinan tersebut cocok diterapkan dalam dunia pendidikan? Yang kesembilan dari Widya Triindarti dari kelompok 12. Pertanyaannya, apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing tipe kepemimpinan dalam pendidikan? Yang ke-10 dari Adinda Nisa dari kelompok 6. Pertanyaannya, apa saja sih faktor yang menjadi kendala keefektifan kepemimpinan? Yang ke-11 dari Niken Nurul Aini dari kelompok 8. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apa saja sih karakter yang sebaiknya ada pada diri seorang kepemimpinan pendidikan itu? Menjawab pertanyaan dari Autri, yaitu mengapa kepemimpinan pendidikan itu berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, peranan kepemimpinan pendidikan itu merupakan permasalahan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan karena keberhasilan pendidikan diantaranya itu sangat ditentukan oleh pengelola manajemen yang baik. Nah, tanpa adanya manajemen yang baik itu pendidikan tidak akan tercapai dengan baik dan maksimal. Selanjutnya yaitu akan menjawab pertanyaan Ayu, apakah efektif bila seorang pemimpin menggunakan satu tipe saja dalam kepemimpinannya? Pada dasarnya seorang pemimpin itu diharapkan dapat menampilkan gaya atau tipe kepemimpinan segala situasi tergantung kondisi dan situasi serta kepada bawahan mana yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin yang hanya menampilkan satu gaya atau tipe saja itu kurang efektif. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Aisyah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sabina. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian bagaimana kriteria kepemimpinan sekolah yang efektif dalam suatu lembaga pendidikan? Yang pertama ada pemimpin harus mempunyai kemampuan melakukan koordinasi, di mana mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah, menerapkan fungsi-fungsi manajemen, menciptakan sistem kerja dan pembagian kerja, menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, serta menciptakan kondisi dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang kedua ada kemampuan penyelesaian konflik, di mana dalam penyelesaian konflik dalam sekolah dan upaya mengembalikan situasi kondusif, maka pemimpin harus membangun komunikasi yang baik antar warga sekolah. Yang ketiga ada kemampuan membangun komunikasi. Yang keempat ada kemampuan memotivasi dan menggerakkan staf, guru maupun warga sekolah. Yang kelima ada kemampuan membina hubungan kerja dalam lingkungan sekolah. Yang kedua saya mau menjawab pertanyaan dari Nashwa Rana Hamidah. Apa saja hambatan yang
bisa menghambat seseorang untuk menjadi pemimpin pendidikan. Yang pertama ada ketidakmampuan memberdayakan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran baik dan tidak dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat waktu, tidak mampu menjalin hubungan antar sesama guru dan tenaga kependidikan serta pegawai kependidikan, dan terakhir tidak mampu menjalin hubungan baik dengan para siswanya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bertanya dan kelompok kami telah menjawab beberapa pertanyaan. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu kepemimpinan pendidikan merupakan proses mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu-individu dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan itu merupakan kemampuan yang terutama dapat mempengaruhi sehingga dapat mengatur pergerakan dan pelaksanaan pendidikan, sehingga tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, pemimpin pendidikan sekolah itu harus memiliki beberapa keterampilan. Yang pertama yaitu kemampuan mengorganisir dan membantu staf dalam merumuskan perbaikan program pembelajaran. Yang kedua yaitu kemampuan memupuk kepercayaan diri guru dan staf. Yang ketiga yaitu kemampuan membangun kerjasama dalam pengembangan program supervisi. Yang keempat yaitu kemampuan mendorong partisipasi staf dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Nah, di situ ada indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yaitu yang pertama ada memiliki visi yang jelas dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkannya. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, yaitu mendaya gunakan berbagai sumber belajar. Yang kelima, memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Yang keenam, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih kepada Bapak Dadang dan teman-teman semua yang telah hadir pada presentasi hari ini. Atas kekurangan dan kesalahan dalam materi dan penyampaiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.